kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Throw to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Menurut apa yang dikatakan Shun-Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk berlatih teknik itu. Dari ekspresi seriusnya, Xiaoyan bisa mengatakan teknik Dou ini dapat dianggap sebagai teknik Dou kelas tinggi bahkan dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Xiaoyan untuk tidak menggunakannya dengan mudah, kecuali itu pada saat kritis. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika seseorang mengenalinya. Hal yang paling merepotkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui keterampilan rahasia semacam itu dipraktekkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Hanya ada metode yang sangat sederhana untuk pengambilan teknik Dou, yaitu dengan membunuh orang itu. Dalam hal ini, teknik Dou yang ada di dalam pikirannya akan hilang secara alami. Niat membunuh di hati Xiaoyan melonjak ketika mulut pelindung Tie memancarkan teriakan tak sengaja. Xiaoyan mengingat kembali ekspresi serius yang diungkapkan Shun-Er ketika dia mengingatkannya. Orang ini tidak boleh diizinkan melarikan diri. Badai juga melonjak dalam hati pelindung Tie, sementara niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan. Dia tidak pernah mengharapkan teknik Dou Hall of Soul memperingatkan dia untuk berhati-hati karena muncul dari tubuh seorang pria muda yang tidak dikenal. Kejutan itu berlanjut sesaat sebelum itu secara paksa kembali oleh tekanan energi yang menakutkan yang tiba-tiba datang. Wajah pelindung Tie sungguh-sungguh, tangannya bergerak. Kabut hitam yang tebal di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menyusut pada kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dalam beberapa detik, kabut hitam yang tersebar di tempat itu benar-benar menghilang. Bola energi hitam gelap seukuran kepala muncul di depan pelindung Tie. Bola energi hitam itu tergantung di depannya. Warna di permukaannya gelap dan dalam. Dalam sekejap orang akan merasa seolah-olah pikiran mereka akan ditarik ke dalamnya. Hal ini menyebabkan seseorang merasa takut pada bola hitam yang aneh itu, sementara keringat menetes dari seluruh tubuh mereka. Ketika bola hitam muncul, aura di seluruh tubuh pelindung Tie tiba-tiba menjadi jauh lebih lamban. Dia segera mengatupkan giginya dan menjentikan jarinya. Bola hitam tiba-tiba bergegas keluar. Sesaat kemudian, itu dengan kuat bertabrakan dengan kristal hijau giok yang datang mendekat. Dua energi menakutkan yang menyebabkan wajah elit Douzong berubah dan bertabrakan seperti meteoroid. Bung! Selama erosi antara dua energi yang menakutkan, banyak riak energi yang lebih dari 1000 kaki besar menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi yang menakutkan semacam ini, para ahli dari kedua belah pihak begitu terkejut, sehingga mereka buru-buru mendarat. Mereka jelas tahu, jika energi liar dan keras ini membuat kontak dengan mereka, akhir mereka hari ini kemungkinan akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di area yang sangat luas, hampir mencapai 1000 kaki dalam radius. Dalam sekejap angin liar bertiup di langit dan lapisan awan dengan cepat berguling. Fenomena aneh yang mengguncang bumi itu menyebabkan begitu banyak orang menjadi panik. Wajah mereka pucat seperti lembaran kertas. Korosi dari dua energi berlangsung selama beberapa menit. Riak energi hitam hijau menyapu langit. Karena tekanan yang sangat besar, pohon-pohon berderak. Para binatang sihir yang bersembunyi terbangun dan beberapa bagian pegunungan pecah. Setelah riak energi yang paling menakutkan menyebar dari langit, titik di mana dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain secara bertahap tenang dan menghilang. Semua orang yang hadir menghela napas lega setelah melihat energi menakutkan akhirnya menetralisir satu sama lain. Riak energi dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan.
Jika ada kekuatan lebih dari itu, kemungkinan seluruh pegunungan Kala Jengking Langit akan benar-benar dihancurkan. Tidak lama setelah itu, sosok hitam di langit melintas dan orang bisa melihat itu adalah Pelindung Tie yang tampak agak menyedihkan. Pelindung Tie memancarkan batuk kering yang kuat setelah mengungkapkan dirinya. Kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi lebih tipis. Jelas, riak energi tadi telah sangat memengaruhi dia. Sialan, bagaimana mungkin orang ini mempraktekkan keterampilan segel dewa? Apa latar belakangnya? Mata Pelindung Tie mengungkapkan beberapa ketakutan yang tersisa saat dia mempelajari sosok Xiaoyan di kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Hall of Soul selalu memiliki desas-desus seseorang harus sangat berhati-hati ketika bertemu seseorang yang mempraktekkan keterampilan segel dewa. Selain itu, sebagian besar ahli yang berlatih teknik Do ini memiliki hubungan yang hebat dengan klan kuno misterius itu. Harus diketahui, klan kuno adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan tak terduga seperti pemimpin balai takut. Jangan bilang orang ini berasal dari klan kuno itu. Sebuah pikiran yang menyebabkan jantungnya berdetak, ketakutan muncul. Wajah Pelindung Tie juga berubah. Tidak ada banyak fraksi di benua Doki ini yang menyebabkan Hall of Soul mereka takut. Selain Piltover, klan kuno ini adalah salah satunya. Tidak heran dia bisa tiba di panggung seperti itu pada usia segitu. Sial, aku benar-benar sial. Mengapa aku bertemu mereka di sini? Lupakan saja, aku harus pergi lebih dulu untuk hari ini dan membuat keputusan suatu hari lagi setelah orang ini pergi. Banyak pikiran terlintas di hati Pelindung Tie. Matanya sekali lagi melihat ke langit yang jauh ke arah kurungan keabu-abuan ungu yang tidak memiliki banyak aktivitas. Dia mengetupkan giginya dan segera mulai mundur dengan cepat. Kamu ingin pergi? Tawa dingin langsung terdengar. Sosok indah terlintas dan pedang panjang di tangannya melambai serta aura pedang tajam yang berukuran lebih dari 100 kaki dengan kasar menembak ke arah Pelindung Tie. Pelindung Tie melambaikan tangannya saat merasakan angin tajam yang datang dari belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah rantai dengan cepat ditembakkan. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aura pisau itu. Namun rantai itu terlempar oleh aura pedang saat tabrakan. Aura pisau yang sedikit melemah masih melesat ke arah Pelindung Tie. Sialan. Kepanikan muncul di dalam hatinya ketika dia merasakan perasaan lemah yang ditularkan dari tubuhnya. Bola hitam aneh yang dia gunakan sebelumnya menghabiskan sejumlah besar energinya. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi mendarat di posisi yang tidak menguntungkan bila dibandingkan dengan Medusa. Tubuh Pelindung Tie buru-buru mundur, lengannya bergetar dan beberapa rantai besar meledak dengan eksplosif. Akhirnya mereka seperti ular hitam besar yang dengan kasar menabrak aura pisau itu. Baru kemudian dia menyelesaikan energi yang tersisa. Tubuh Medusa tergantung di langit. Matanya mengamati Pelindung Tie yang menggunakan 2 serangan untuk memblokir aura pedangnya. Dia sedikit kaget sebelum segera memahami alasannya. Rasa dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Tidak lama setelah itu, energi 7 warna yang megah meletus dari tubuhnya ke segala arah. Ini dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ular 7 berwarna besar yang beberapa ratus meter panjangnya. Penampilan luar piton yang sangat besar ini jelas tidak berbeda dari Heaven Swallowing Python. Satu-satunya perbedaannya adalah ukurannya lebih besar dari Heaven Swallowing Python dari sebelumnya. Aura sengit yang tersebar di tempat itu setidaknya beberapa kali lebih padat. Perasaan padat di dalam mata yang sangat besar itu seperti kehidupan, muncul seolah-olah itu memiliki kecerdasan. Pergi. Medusa menunjuk jarinya ke yang halus ke arah Pelindung Tie. Saat suaranya terdengar, ular 7 warna yang bertahan di langit mengayunkan ekornya yang sangat besar. Tubuh besar bergegas keluar seperti kilat dalam sekejap dan dengan kasar menembak ke arah Pelindung Tie. Wajah Pelindung Tie menjadi sangat jelek ketika dia melihat ular 7 warna yang pada dasarnya berubah menjadi 7 sinar cahaya berwarna yang ditembak keluar. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dengan kondisinya saat ini,
Bagaimana mungkin dia bisa menerima serangan kekuatan penuh ini? Namun semuanya sudah berkembang sampai titik ini. Pikiran lain tidak ada gunanya. Karena dia tidak dapat menerimanya, dia hanya bisa melarikan diri. Dia berbalik dan kabut hitam melanda tubuhnya sebelum dia tiba-tiba melesat ke langit, seperti sinar cahaya berwarna hitam. Medusa mengeluarkan dengusan dingin ketika dia melihat pelindung Tia melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang lembut. Ruang yang tidak jauh di depan pelindung Tia tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan sosoknya yang melarikan diri menjadi lambat karena itu. Dengan bantuan obstruksi dari ruang yang terdistorsi, Chieftain Swallowing Piton 7 warna yang sangat besar itu segera tiba. Setelah itu, ia mengeluarkan desisan dan dengan kasar menyerang pelindung Tia dengan energi yang menakutkan. Pelindung Tia memalingkan kepalanya karena terkejut ketika merasakan angin yang sangat menakutkan itu. Dia melihat ke arah ular itu dengan cepat diperbesar di matanya. Bung! Sebuah ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di atas langit. Pada saat itu, seluruh pegunungan kalajengking langit bergetar dengan keras. Beberapa orang lemah dari kedua sisi terguncang oleh suara gemuruh yang tiba-tiba seperti ini sampai benang darah merembes dari telinga mereka. 7 energi berwarna yang sangat besar teraglomerasi di langit seperti awan. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Ruang itu persis seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya. Xiaoyan berhenti di langit sambil didukung oleh Xian. Segel pembalik laut dari sebelumnya menghabiskan tenaga dan doki di dalam tubuhnya. Untungnya penggunaan keterampilan segel dewa tidak menimbulkan banyak persyaratan pada kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, dia hanya merasa pusing. Meskipun demikian, kondisi Xiaoyan saat ini tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya sudah melemah. Itu sulit baginya untuk menggunakan segel pembalik laut dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini mata Xiaoyan dan Xian terfokus pada 7 energi berwarna di langit yang telah tersebar. Pelindung Tia telah menerima teguran keras dari Medusa dan sepertinya situasinya tidak akan baik. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiaoyan mempunyai pikiran orang ini harus mati. Terlebih lagi, dia bahkan mengenali keterampilan segel dewa yang dia gunakan. Untuk menghindari masalah di masa depan, orang ini tidak boleh pergi. Sebuah niat membunuh yang padat terlintas di mata Xiaoyan saat pikiran ini muncul di seluruh hatinya. Dia tidak boleh membiarkan orang ini tetap tinggal. 7 energi berwarna secara bertahap menyebar di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu pelangit seperti 7 energi berwarna tiba-tiba berfluktuasi. Sosok hitam menyedihkan segera bergegas keluar. Sosok hitam itu melarikan diri ke arah langit utara dengan sekuat tenaga saat dia muncul. Dengan penampilannya yang menyedihkan, dia tidak lagi memiliki sikap sombong seperti sebelumnya. Jelas, pelindung dari Hall of Soul ini telah kehilangan muka arogannya setelah mengalami kemunduran berulang. Medusa yang telah mengamatinya di sekitarnya merasakan pelindung Tia pada saat dia muncul. Dia hanya tertawa ketika dia melihat cara melarikan diri dari pelindung Tia. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi 7 cahaya berwarna yang melesat sebelum muncul di depan pelindung Tia dalam beberapa kilatan. Aku seseorang dari Hall of Soul. Hall of Soul tidak akan membiarkan kamu pergi jika kamu membunuhku. Pelindung Tia buru-buru mengurangi kecepatannya. Dia dengan berani berteriak dengan tegas saat dia melihat Medusa. Pada saat ini kabut hitam yang mengelilingi pelindung Tia sangat tipis. Auranya mirip dengan aura Xiaoyan, di mana ia telah sampai ke tingkat yang sangat lemah. Jelas serangan kuat oleh Medusa sebelumnya telah memberi orang ini pukulan berat. Mata Medusa sangat dingin saat dia menyapu pelindung Tia. Sebuah ejekan samar muncul di matanya saat dia dengan dingin tertawa. Seekor anjing yang kehilangan rumahnya, ucap Medusa. Baiklah, karena kamu tidak mau menyerah, pelindung ini akan bertarung denganmu sampai kita berdua menderita. Pelindung Tia marah karena diejek oleh Medusa. Kabut hitam dengan cepat diseduh dari tubuhnya. Namun pada saat orang berpikir orang ini akan melepaskan serangan terakhirnya, tubuhnya tiba-tiba berubah dan dia mulai melarikan diri ke arah lain dengan bantuan penutup kabut hitam. Medusa melihat dia melarikan diri.
Dia menggelengkan kepalanya, setelah itu mengepalkan tangannya yang lembut dan tiba-tiba sebuah kekuatan hisap muncul di tangannya. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan melarikan diri pelindung Tia langsung berkurang. Tubuh Medusa bergerak dan muncul di belakangnya sebelum dengan kejam menghantam punggung pelindung Tia. Pelindung Tia terhuyung-huyung kembali saat diserang oleh telapak tangan itu. Kabut hitam di tubuhnya menjadi lebih tipis. Saat ini sepertinya bahkan seorang ahli Do Huang bisa dengan mudah menghabisi pelindung Tia. Medusa tertawa dingin setelah benar-benar melukai pelindung Tia. Dia mengelurkan tangannya yang halus dan energi 7 warna yang kuat melonjak keluar, benar-benar membungkus pelindung Tia seperti penutup energi. 7 energi berwarna itu seperti kunci yang menyegel pelindung Tia di dalamnya, sehingga dia mengalami kesulitan memecah lapisan energi, terlepas dari bagaimana dia berjuang. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengeluarkan raungan marah seperti binatang yang terperangkap. Tubuh Medusa bergerak sambil memegang lapisan energi. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Luka orang ini terlalu serius. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak kekuatan untuk membalas sekarang. Dia memang jauh lebih mudah untuk ditangani dibandingkan dengan pelindung Wu itu, ucap Medusa sambil menyeret lapisan energi di depannya. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat orang ini tidak melarikan diri. Dia akhirnya bisa menyelesaikan orang dari Hall of Soul ini setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Hanya saja aku tidak mengharapkan orang ini memiliki kekuatan untuk berteriak meski terluka parah. Medusa melirik pelindung Tia di dalam lapisan energi sambil terkejut. Alisnya sedikit merajut sebelum tangannya yang halus bergerak. Lapisan energi dengan cepat menyusut sebelum akhirnya mengikuti tubuh pelindung Tia. Sebuah suara segera muncul dan mulut pelindung Tia itu mengeluarkan banyak suara tajam. Setelah erosi dari 7 energi berwarna, kabut hitam di tubuhnya semakin tipis. Sesaat kemudian itu benar-benar menghilang. Dengan menghilangnya kabut hitam yang menutupi bagian luarnya, tubuh pelindung Tia akhirnya terungkap. Tubuh spiritual yang agak ilusi perlahan melayang di dalam lapisan energi. Namun tubuh spiritual ini tampak agak ilusi dan transparan. Tampaknya telah terluka parah. Xiaoyan dan Medusa tercengang ketika mereka melihat tubuh asli dari ahli dari Hall of Soul ini. Hah? Tubuh spiritual? Xiaoyan agak terkejut ketika dia mempelajari roh pelindung Tia yang lemah. Tidak ada yang mengharapkan ahli ini dari Hall of Soul yang sebanding dengan seseorang dari kelas Douzong benar-benar menjadi tubuh spiritual. Apa yang terjadi? Jangan bilang kita telah menangkap orang yang salah. Medusa juga sangat terkejut ketika dia berkata, "Tidak, seharusnya itu tidak terjadi. Karena Hall of Soul menggunakan jiwa dalam namanya dan target mereka adalah tubuh spiritual yang kuat, aula jiwa yang misterius ini harus memiliki hubungan yang hebat dengan jiwa. Mungkin beberapa ahli dari Hall of Soul aslinya adalah tubuh spiritual. Misalnya, pelindung Wu terakhir kali pada akhirnya tidak pernah mengungkapkan tubuh aslinya dan hanya bersembunyi di kabut hitam." Medusa sedikit mengernyit mendengar penjelasan dari Xiaoyan ini. Dia menjelaskan, "Maksud kamu, Hall of Soul menggunakan tubuh spiritual untuk berurusan dengan tubuh spiritual?" tanya Medusa. "Ya, ada peluang bagus untuk ini. Dauki biasa tidak dapat menyebabkan pukulan fatal pada tubuh spiritual. Jika seseorang ingin menangkap atau berurusan dengan tubuh spiritual lainnya, pemburu terbaik adalah tubuh spiritual yang berada dalam kondisi yang sama," ucap Xiaoyan sambil menjelaskan. "Hall of Soul akan membiarkan kalian semua mati karena membunuhku." Pelindung Tia menatap tajam ke arah Medusa dan Xiaoyan. Meskipun dia baru saja jatuh ke tangan mereka, nadanya masih cukup agresif. "Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Aku masih memiliki banyak hal yang ingin aku pelajari darimu." Xiaoyan mengerahkan tangannya ke kelapisan energi itu. Dia menyentuh roh pelindung Tia tanpa rasa takut sedikit pun sambil berbicara dengan senyum. Sebuah kepadatan melintas di mata pelindung Tia ketika dia melihat Xiaoyan benar-benar sangat berani. Dia menjentikan jarinya dan rantai berwarna hitam yang telah menyusut banyak anehnya muncul sebelum menembaki tangan Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin setelah melihat aksi pelindung Tia ini. Dia menjentikan jarinya dan api tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya.
itu menembak ke arah pelindung Tia. Asap putih pekat dan suara tiba-tiba muncul di permukaan tubuh pelindung Tia ketika api tak terlihat membuat kontak dengan roh yang terakhir. Teriakan tajam yang berisi rasa sakit tulang bergema dari mulutnya. Sialan, api jenis apa ini? Ini sebenarnya bisa membahayakan tubuh spiritual, ucap pelindung Tia. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk hanya setelah melihat pelindung Tia melompat-lompat sambil dibakar oleh sekelompok Fallen Heart Flame. Sepertinya Fallen Heart Flame memang bisa membahayakan tubuh spiritual. Itu mungkin bisa merusak tubuh spiritual selama energi atau doki mencapai tingkat kekuatan tertentu. Tetapi tidak ada keraguan Fallen Heart Flame adalah satu-satunya yang dapat dianggap sebagai benda yang bahkan ditakutkan oleh tubuh spiritual. Pelindung Tia yang awalnya terluka parah mengalami cedera tambahan saat dibakar oleh Fallen Heart Flame. Rohnya semakin lebih transparan. Dari kelihatannya, dia bisa berubah menjadi ketiadaan jika ini terus berlanjut. Xiaoyan melambaikan tangannya setelah melihat pelindung Tia akan berubah menjadi ketiadaan. Kelompok Fallen Heart Flame itu perlahan menghilang. Botol batu giok segera diambil dari cincin penyimpanannya. Setelah itu meletakkan roh pelindung Tia ke dalam botol itu. Setelah itu, api yang tak terlihat perlahan-lahan naik di jarinya saat melingkari satu kali di sekitar permukaan botol batu giok. Akhirnya nyala api digunakan untuk menyegel mulut botol itu. Aku akan membiarkannya tinggal di sini dulu. Aku akan menginterogasi dia tentang informasi mengenai Hall of Soul setelah masalah ini diselesaikan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menarik nafas lega setelah menyimpan botol giok. Selama dia menangkap orang ini, tujuannya untuk perjalanan ini telah berhasil diraih. Selain itu, sekarang dia menyadari ada kemungkinan beberapa ahli dari Hall of Soul adalah tubuh spiritual. Fallen Heart Flame di tangan Xiaoyan mungkin juga menyebabkan orang-orang itu benar-benar menderita kerugian besar. Apakah kamu baik-baik saja? Medusa merajut alisnya dan bertanya ketika melihat wajah putih pucat Xiaoyan yang berisi senyuman. Hahaha, hanya saja terlalu banyak doki yang telah habis. Aku tidak menerima cedera serius. Selama aku beristirahat sebentar, aku bisa pulih lagi. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya mengamati Medusa sebelum dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak," ucap Xiaoyan. "Jika kamu tidak menghabisinya, aku mungkin sulit menundukkan dia dengan begitu mudah." Medusa sedikit memalingkan kepalanya dan secara acak berbicara saat dia berada di bawah fokus mata Xiaoyan. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Xiaoyan memikirkan ini di dalam hatinya. Dia beralih ke pertarungan dokter perkecil yang masih tidak ada fluktuasi. Apakah pemenang akan diputuskan? Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.